Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyapri Ardiansah dengan NIM 14201111336165 dari Prodi Aquakultur kelas C kelompok 5. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktikum mata kuliah ideologi dari bab pertama sampai bab terakhir. Ikan yang saya gunakan pada praktikum kali ini adalah ikan lele lokal atau Clarias batrachus. Alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini, alatnya yang pertama ada pisau, ada pinset, gunting, serbet, dan bahannya ikan lele lokal atau Clarias batrachus. Yang pertama, kita akan memasuki bab morfologi dan penggolongan ikan. Ikan lele merupakan ikan karnivora bernama latin Clarias batrachus. Ikan lele berasal dari filum chordata, kelas Actinopteri, ordo Siluriformes, famili Clariidae, dan genus Clarias. Ikan lele ini memiliki 3 bagian tubuh, yaitu ada sepal yang dari ujung moncong sampai posterior operculum, dan ada trunkus dari posterior operculum sampai lubang genital, dan juga ada caudal dari lubang genital sampai posterior pinna caudalis. Ikan lele ini memiliki bentuk tubuh eel-like atau elongated, memiliki mulut yang disebut cavum oris, mata yang disebut organon visus, hidung atau nostril, dan juga barbels. Ikan lele juga memiliki linea lateralis di sepanjang tubuhnya. Dan juga ikan lele ini memiliki berbagai macam sirip, yaitu ada sirip dada atau pinna pectoralis, sirip dorsal atau pinna dorsalis, sirip ventral atau pinna ventralis, sirip anal atau pinna analis, dan ekor atau pinna caudalis. Jari-jari sirip pada ikan lele ini tergolong jari-jari sirip lemah, dikarenakan jari-jari sirip lemah ini dapat ditekuk, lemah, dan juga berbuku-buku. Tipe ekor pada ikan lele ini adalah dipicercal yang membulat berbentuk rounded. Selanjutnya kita memasuki bab organ indera pada ikan. Organ indera merupakan organ dengan sel-sel tertentu yang dapat menerima stimulus dari lingkungan maupun dari dalam badan ikan itu sendiri untuk diteruskan sebagai impuls saraf melalui serabut saraf ke pusat susunan saraf. Organ indera pada ikan ini dibagi menjadi 5. Ada organ indera penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa, dan juga peraba. Kita mulai dari organ indera penglihatan. Organ indera penglihatan pada ikan lele ini berupa sepasang mata atau disebut organon visus. Mata ini atau organon visus yang terletak dorsal dari sepal. Fungsi dari mata lele ini sendiri selain untuk penglihatan juga berfungsi mencari makanan dan identifikasi predator. Ikan lele hidup di air keruh, sehingga mata dari ikan lele ini bukan merupakan organ utama dalam mencari makanan. Selain itu juga, ikan lele merupakan ikan nokturnal yang aktif pada malam hari. Jadi, mata ini akan dibantu oleh organ lainnya untuk mencari mangsa. Selanjutnya ada organ penciuman. Organ penciuman pada ikan lele ini dia memiliki sepasang hidung atau yang biasa disebut nostril. Hidung ini atau disebut nostril. Fungsi dari nostril ini untuk merasakan pembau dari makanannya, mangsa, dan juga predator-predatornya. Nah, letak dari nostril ini yaitu di atas moncong. Selanjutnya ada organ pendengaran. Nah, di organ pendengaran ikan lele ini biasa juga disebut organ optik yang berfungsi sebagai alat keseimbangan pendengaran pada ikan lele. Ikan lele memiliki satu set tulang yang disebut Weberian apparatus atau tulang Weber. Selain sebagai alat pendengaran, tulang Weber ini berfungsi juga sebagai alat komunikasi pada ikan lele. Selain itu juga, ikan lele ini memiliki pori-pori di sepanjang tubuhnya yang akan menangkap getaran dan menghubungkannya ke organ pendengaran di kepala. Selanjutnya ada organ perasa. Nah, organ perasa ini disebut juga organ gustatorius. Contohnya pada linea lateralis. Nah, linea lateralis ini merupakan garis tengah sumbu tubuh ikan yang berfungsi menyamakan tekanan di dalam dan di luar tubuh ikan lele ini.
Selain itu, ikan lele memiliki lidah yang berfungsi sebagai perasa. Ini lidah dari ikan lele. Selanjutnya, organ peraba. Nah, organ peraba ini merupakan organ tambahan yang berupa barbels. Barbels ini berfungsi untuk mengetahui di mana letak makanan dan mangsanya. Ikan lele hidup di air keruh dan bersifat nokturnal, jadi memanfaatkan barbels untuk organ tambahan mencari makanan. Selanjutnya kita memasuki bab identifikasi pada ikan. Nah, pada identifikasi ikan lele ini kita mendasarkan dua karakter, yaitu karakter meristik dan juga karakter morfometrik. Karakter meristik ini didasarkan pada ciri-ciri morfologi ikan yang dapat dihitung ataupun jumlah ya. Sedangkan karakter morfometrik ini didasarkan pada pengukuran bagian tubuh ikan. Kita mulai dari data meristik terlebih dahulu. Data meristik ini diperoleh dari penghitungan jari-jari sirip dan juga sisik. Jadi, jari-jari sirip dan juga sisik. Oleh karena ikan lele tidak memiliki sisik, maka dilakukan penghitungan jari-jari sirip saja. Ikan lele di sini hanya memiliki jari-jari sirip lemah. Jadi penulisannya hanya menggunakan angka internasional atau angka biasa. Kita mulai dulu dari jari-jari sirip dorsal. Saya telah menghitung tadi jari-jari sirip dorsal pada ikan lele ini berjumlah 68. Jadi penulisannya PD atau pinna dorsalis titik 68. Selanjutnya jari-jari sirip anal. Sama juga dengan sirip dorsal. Tadi saya telah menghitung jari-jari sirip anal ini berjumlah 50. Jadi penulisannya PA atau pinna analis titik 50. Sedangkan jari-jari sirip ventral. Jari-jari sirip ventral ini berjumlah 6. Jadi penulisannya PV atau pinna ventralis titik 6. Selanjutnya ada jari-jari sirip pektoral. Jari-jari sirip pektoral ini berjumlah 10. Jadi penulisannya PP atau pinna pectoralis titik 10. Ikan lele ini juga memiliki papil yang menempel pada sirip pektoralnya yang berfungsi sebagai alat perlindungan diri. Nah, selanjutnya kita masuk ke data morfometrik. Data morfometrik ini diperoleh dari pengukuran bagian tubuh ikan. Data morfometrik ini terdiri dari yang pertama, panjang baku. Panjang baku ini diukur dari mulut paling anterior sampai pangkal batang ekor. Selanjutnya ada panjang total. Panjang total ini diukur dari mulut paling anterior sampai sirip kaudal paling posterior. Selanjutnya ada panjang sebelum sirip. Nah, panjang sebelum sirip ini dibagi menjadi 3, yaitu ada panjang sebelum sirip dorsal, panjang sebelum sirip anal, dan juga panjang sebelum sirip ventral. Panjang sebelum sirip dorsal ini kita ukur dari mulut paling anterior sampai depan sirip dorsal. Selanjutnya panjang sebelum sirip anal kita ukur dari mulut paling anterior sampai sirip anal. Selanjutnya panjang sebelum sirip ventral kita ukur dari mulut paling anterior sampai ujung sirip ventral. Selanjutnya panjang kepala. Panjang kepala ini diukur dari mulut paling anterior sampai posterior operculum. Selanjutnya ada lebar badan. Lebar badan ini diukur dari tubuh yang paling lebar, semisal pada bagian sini. Selanjutnya ada tinggi badan. Tinggi badan ini kita ukur tubuh yang paling tinggi, semisal pada bagian sini. Selanjutnya ada tinggi dan panjang batang ekor. Nah, tinggi dan panjang batang ekor, kita mengukur tinggi batang ekor, kita melihat dari yang paling rendah ya di batang ekor. Sedangkan panjang batang ekor kita mengukur dari bagian sini sampai sini. Selanjutnya ada panjang dasar sirip. Panjang dasar sirip ini kita akan mengukur 3 sirip, yaitu sirip dorsal, sirip anal, dan juga sirip ventral. Panjang dasar sirip dorsal yaitu kita mengukur dari ujung sini, ujung sirip dorsal sini sampai ke bagian ujung sini. Jadi kita mengukur dari bagian sini sampai sini. Selanjutnya panjang dasar sirip anal sama dengan panjang dasar sirip dorsal. Panjang dasar sirip anal ini kita mengukurnya dari bagian sini ke belakang sampai bagian ujung sirip anal. Selanjutnya ada panjang dasar sirip ventral. Kita ukur panjang dasar sirip ventral dari bagian sini sampai bagian sini. Nah, selanjutnya kita memasuki panjang sirip. Nah, panjang sirip ini berbeda dengan panjang dasar sirip. Panjang sirip ini kita ukur dari pangkal sirip menuju ujung sirip. Nah, pada panjang sirip ini kita mengukur tiga sirip, yaitu sirip ventral, sirip pektoral, dan juga ekor kaudal. Pada sirip ventral kita ukur dari bagian pangkal sini sampai ujung.
Selanjutnya sirip pektoral juga sama, kita mengukur dari panjang dari pangkal sini sampai ujung sini. Begitupun juga sirip caudal atau ekor, kita mengukur dari pangkal sini, pangkal ekor sampai ke ujung. Selanjutnya ada tinggi kepala. Nah, tinggi kepala ini kita mengukur tinggi kepala yang paling tinggi ya, bagian kepala yang paling tinggi. Dan sedangkan lebar kepala kita mengukur kepala yang paling lebar. Selanjutnya ada panjang moncong. Panjang moncong itu diukur dari anterior mata sampai moncong, sampai ujung moncong. Selanjutnya ada jarak antar mata. Jarak antar mata ini kita mengukur jarak antara kedua matanya, dari mata yang sisi satu ke sisi yang lainnya. Selanjutnya ada panjang sungut atau barbels. Nah, pada panjang sungut atau barbels ini kita mengukur panjang barbels yang paling panjang ya. Nah, seperti ini. Untuk karakter morfometri ini, tiap ikan lele itu berbeda-beda, dipengaruhi oleh usia dan juga jenis kelaminnya. Oke, selanjutnya kita memasuki bab integumen ikan. Pada integumen ikan ini, yang termasuk sistem integumen pada ikan adalah kulit dan derivatnya. Kulit merupakan lapisan penutup tubuh yang terdiri dari dua lapisan, yaitu ada epidermis dan juga lapisan dermis. Sistem integumen memiliki fungsi antara lain sebagai pertahanan fisik, keseimbangan cairan, termoregulasi, perubahan warna seperti counter shading, membantu pergerakan ikan dalam air, respirasi atau pernafasan, letak kelenjar-kelenjar, keseimbangan garam atau osmoregulasi, dan juga sebagai organ indera. Nah, pada integumen ikan lele ini, ikan lele tidak memiliki sisik sebagai sistem integumennya. Jadi ikan lele ini tidak memiliki sisik. Lele hanya dilapisi oleh kulit yang licin pada bagian luar tubuhnya. Karena tidak memiliki sisik, maka lele ini akan menghasilkan lendir untuk melindungi diri dari bakteri dan infeksi, serta membantu pergerakan ikan lele baik di dalam air maupun di lumpur. Nah, dia mengandung lendir yang sangat licin pada bagian kulitnya ini. Nah, lendir lele ini juga berfungsi sebagai pengecil gesekan agar air tidak langsung menyentuh kulit. Pada bab integumen ini saya juga akan menjelaskan macam-macam sisik pada ikan. Nah, pada sisik ikan ini dibagi menjadi 5, yaitu ada sisik lakoid, kosmoid, ganoid, sikloid, dan juga stenoid. Jenis sisik lakoid ini dimiliki oleh ikan-ikan golongan elasmobranchi seperti ikan hiu dan juga ikan pari. Selanjutnya jenis sisik kosmoid ditemukan pada ikan-ikan purba seperti golongan dipnoi yang merupakan sisik yang paling primitif. Selanjutnya ada sisik ganoid. Sisik ganoid ini dimiliki oleh ikan golongan Lepidostreus, Polypterus, Scapirhynchus, dan serta bentuk sisik ini menyerupai belah ketupat atau rombik. Selanjutnya ada sisik sikloid. Nah, sisik sikloid ini memiliki bentuk yang cenderung membulat dengan pola pertumbuhan yang overlapping seperti penataan genteng. Jadi, biasanya ikan yang memiliki sisik sikloid ini adalah golongan Malacopterygii. Sedangkan pada sisik stenoid hampir sama dengan sikloid, akan tetapi dia memiliki steni atau duri pada bagian posteriornya. Sisik steni ini dimiliki pada ikan golongan Acanthopterygii. Begitulah. Bab selanjutnya kita memasuki sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan meliputi organ yang berhubungan dengan pengambilan makanan, mekanismenya, dan penyedia bahan-bahan kimia, serta pengeluaran sisa makanan yang tidak tercerna oleh tubuh. Fungsi dari saluran pencernaan ini adalah melalukan makanan dari mulut, esofagus, menuju lambung, kemudian ke usus kecil, usus besar, dan akhirnya keluar dari anus. Nah, selain fungsi tersebut, saluran pencernaan ini juga memiliki fungsi yaitu sebagai pendorong dan pengaduk gastrointestin, mensekresi cairan-cairan pencernaan, mencerna makanan, dan juga mengabsorpsi makanan. Kita akan mengamati sistem pencernaan pada ikan lele. Pada sistem pencernaan ini, ikan lele memiliki mulut yang berfungsi untuk mengambil makanan dan menelan. Bentuk mulut dari ikan lele ini adalah crushing mouth atau mulut penghancur. Karena mulut ini memiliki gigi-gigi kuat seperti duri yang berderetan.
Nah, pada mulut ikan lele ini dia memiliki duri yang berderetan di bagian sini dan juga bagian bawahnya. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus ini terletak antara faring dan juga lambung dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Selanjutnya ada lambung. Nah, lambung merupakan tempat pengumpulan makanan sebelum dicernakan dengan sebenarnya dan memiliki fungsi untuk menyimpan makanan dalam jumlah besar, mengaduk makanan dan sekresi, serta mengosongkan dan memasukkan makanan ke dalam usus. Nah, ini merupakan gambaran dari lambung ikan lele. Di belakang lambung dilengkapi dengan pilorik caica yang diketahui dapat mengeluarkan enzim laktase. Nah, pada ikan karnivora, pilorik caica ini lebih banyak dan berfungsi untuk menetralisir makanan dari lambung yang bersifat asam karena adanya asam klorida di dalam lambung ke dalam usus yang basah. Nah, pilorik caica ini pada bagian sini, ini pilorik caica sampai bagian sini. Nah, selanjutnya ada usus. Usus merupakan segmen terpanjang dari sistem pencernaan. Akan tetapi, pada ikan karnivora seperti ikan lele ini memiliki usus yang lebih pendek karena hanya memakan daging yang tidak mengandung selulosa. Akan tetapi, kerja usus ini pada lele akan dibantu oleh pilorik caica tadi. Nah, ini merupakan bagian dari usus ikan lele. Nah, selanjutnya ada anus. Anus merupakan tempat bermuaranya saluran pencernaan keluar dari tubuh atau merupakan ujung dari saluran pencernaan. Nah, anus ini terletak pada bagian sini. Nah, selain saluran pencernaan, ikan lele juga memiliki kelenjar pencernaan yang berupa hati dan empedu. Hati pada lele merupakan organ penting yang mensekresikan bahan-bahan pencernaan. Hati ini berjumlah sepasang dan berwarna merah kecoklatan. Nah, ini merupakan hati. Di sekitar hati juga terdapat organ berbentuk kantong kecil, bulat atau oval, dan berwarna hijau kebiruan yang disebut kantong empedu. Nah, ini merupakan kantong empedu. Ini. Kantong empedu ini berfungsi menampung cairan empedu, yakni cairan bile yang mengalami pemekatan dari hati. Selanjutnya kita memasuki sistem urogenital pada ikan. Sistem urogenital merupakan penggabungan dari sistem urinaria dan juga genitalia. Sistem urinaria merupakan sistem ekskresi yang berfungsi mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh dalam bentuk larutan dalam air. Nah, organ yang berperan dalam sistem urinaria ini yaitu ginjal. Sedangkan sistem genitalia adalah sistem reproduksi. Organ pada ikan jantan terdiri dari testis, ductus spermaticus, dan saluran pengeluaran spermatozoa. Sedangkan pada ikan betina terdiri dari ovarium, oviduct, dan saluran pengeluaran ovum. Sistem urogenital ini kita mulai dari ginjal. Nah, ini merupakan ginjal dari ikan lele. Ginjal ini berfungsi utama sebagai pengatur kadar cairan tubuh atau osmoregulasi, sehingga tercapainya keseimbangan antara cairan di luar tubuh dan di dalam tubuh. Ginjal pada ikan ini berwarna merah tua, berpasangan, dan terletak di bawah tulang punggung atau dalam rongga perut bagian atas atau pada posisi retroperitoneal. Ini merupakan ginjal dari ikan lele berwarna merah tua dan dia diselimuti oleh selaput. Selanjutnya sistem genitalia. Nah, pada sistem genitalia ini ikan dibagi menjadi dua, yaitu ikan jantan dan juga ikan betina. Organnya biasa disebut dengan gonad. Pada ikan jantan, gonad disebut testis, sedangkan pada ikan betina disebut ovarium. Pada ikan lele yang saya amati ini, dia berjenis kelamin betina. Pada ikan lele betina, ovariumnya berbentuk memanjang, ini berjumlah sepasang dan berwarna kekuningan. Ovarium ini menggantung pada bagian atas rongga tubuh dengan perantaraan mesovarium. Jadi, ovarium ini menggantung pada mesovarium, berjumlah sepasang dan memanjang. Sedangkan pada ikan lele jantan, dia memiliki testis yang berbentuknya juga memanjang
dan menggantung pada bagian atas rongga tubuh dengan perantaraan mesordium. Testis itu juga berjumlah sepasang dan berwarna agak putih dan berlekuk-lekuk seperti pita. Ikan lele ini juga memiliki lubang pelepasan spermatozoa maupun ovum. Pada ikan jantan bentuknya agak memanjang, sedangkan pada ikan betina bentuknya datar. Nah, ini merupakan lubang pelepasan. Pada betina dia datar. Selanjutnya kita akan memasuki bab sistem peredaran darah pada ikan. Sistem peredaran darah pada ikan ini berbeda dengan vertebrata lainnya. Sistem peredaran darah ikan bersifat tunggal dan tertutup. Tunggal dalam artian darah hanya melewati jantung sekali, dan tertutup artinya darah mengalir pada pembuluh darah. Ini merupakan penampang dari jantung ikan. Jantung ikan ini umumnya terletak di posterior insang, namun pada kelompok Teleostei letaknya agak ke belakang. Jantung pada ikan ini hanya memiliki satu atrium dan juga satu ventrikel. Kita akan mengambil jantung ikan ini. Nah, pada jantung ikan ini dia memiliki satu atrium dan juga satu ventrikel. Atrium merupakan serambi, bagian jantung yang terletak di dorsal region perikardial dan berdinding tipis. Otot-otot pada atrium ini berfungsi untuk mengalirkan darah menuju ventrikel. Antara atrium dan ventrikel itu juga terdapat suatu lubang yang disebut orifisium atrioventrikular. Warna atrium ini lebih gelap ya, merah tua dari ventrikel, lebih gelap dari ventrikel. Ini merupakan bagian dari atrium, bagian sini. Dia merupakan bagian atrium, kelihatannya lebih gelap. Selanjutnya ada ventrikel. Ventrikel ini merupakan bagian jantung yang berdinding tebal dan terletak di bagian ventrocaudal sulcus pericardium. Berwarna merah tapi tidak segelap atrium. Pada ikan lele di antara ventrikel dan aorta ventralis itu juga terdapat suatu pelebaran yang disebut bulbus arteriosus yang bersifat elastis. Nah, ini merupakan bulbus arteriosus. Dia berwarna putih tapi karena tertutup oleh darah. Dan yang tadi ventrikel ini merupakan bagian ventrikel di sebelah sini. Ini ventrikel, ini atrium, dan ini bulbus arteriosus. Nah, bulbus arteriosus ini berfungsi mencegah aliran balik ke dalam ventrikel dan untuk merespon perbedaan tekanan darah yang ditimbulkan saat ventrikel berkontraksi dan berelaksasi. Pada ujung bulbus arteriosus ini terdapat aorta ventralis yang berfungsi untuk mengalirkan darah menuju gill arch dan selanjutnya disalurkan lagi ke seluruh tubuh. Nah, ini merupakan bagian dari aorta ventralis tapi tadi sudah terpotong. Bagian ini merupakan bulbus arteriosus, dia berwarna putih tetapi karena tertutup oleh darah. Ini merupakan bagian ventrikel di sebelah sini dan pada bagian sini disebut atrium. Selanjutnya kita akan memasuki bab sistem saraf pada ikan. Sistem saraf merupakan sistem organ yang paling tinggi spesialisasinya di antara sistem organ yang lainnya yang ada pada ikan. Nah, pada sistem saraf ini organ utama yaitu otak. Otak ikan itu berwarna putih, kelabu, lunak, dan terletak dorsal dari sefal. Jadi otak ini ada di bagian sini. Otak pada ikan ini seperti halnya vertebrata lainnya berasal dari perkembangan ectoderm fetus yang selanjutnya berkembang menjadi 3 bagian, yaitu ada prosencephalon, mesencephalon, dan juga rumbencephalon. Nah, fungsi otak pada ikan ini yaitu untuk mengatur dan mengendalikan sistem saraf tubuh atau sebagai pusat saraf. Kita akan membedah otak ikan pada bagian sini.
Ini merupakan penampang dari otak ikan lele. Otak pada ikan lele ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada prosencephalon yang dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ada telencephalon dan juga diencephalon. Lalu ada bagian mesencephalon atau otak tengah dan bagian rhombencephalon yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu metencephalon dan juga mielencephalon. Kita mulai dari telencephalon. Nah, telencephalon ini mengalami diferensiasi membentuk cerebral hemisphere yang terletak pada bagian paling anterior dari otak. Nah, ini merupakan bagian dari telencephalon. Telencephalon ini berfungsi menerima, mengolah sekaligus meneruskan impuls yang berkaitan dengan penciuman atau olfactorius. Jadi telencephalon ini sebagai bulbus olfactorius. Selanjutnya ada diencephalon. Nah, diencephalon ini berada di belakang dari telencephalon, yang merupakan sebuah kantong tipis yang juga disebut dengan saccus dorsalis dan berdiferensiasi membentuk ventricle 1 dan ventricle 2, dan akan berdiferensiasi lagi membentuk atap dari rongga otak. Jadi membentuk atap dari rongga otak seperti ini. Itu merupakan diencephalon. Selanjutnya ada mesencephalon atau otak tengah. Mesencephalon atau otak tengah ini merupakan bagian dari mesencephalon atau otak tengah. Nah, mesencephalon ini juga berdiferensiasi membentuk tegmen optikum yang terdiri dari 2 lobus opticus pada bagian dorsal dan tegmentum ventralis pada bagian ventral. Jadi, mesencephalon ini merupakan lobus opticus. Selanjutnya ada metencephalon. Metencephalon ini merupakan bagian sebelah sini. Nah, ini merupakan metencephalon. Metencephalon ini berkembang lagi menjadi cerebellum atau otak kecil yang mempunyai fungsi utama sebagai pengatur keseimbangan saat berenang, tonus otot dan juga orientasi jarak saat berenang. Selanjutnya ada mielencephalon. Nah, mielencephalon ini pada bagian sini. Nah, bagian ini merupakan mielencephalon. Dia berdiferensiasi membentuk brainstem atau batang otak dan mempunyai beberapa traktus neuralis. Pada mielencephalon, terutama pada medulla oblongata, dia merupakan pusat dari nervus sensoris, kecuali untuk penciuman, dan penciuman itu berpusat pada lobus olfactorius pada telencephalon tadi, dan juga penglihatan yang berpusat pada lobus opticus pada mesencephalon tadi. Ini merupakan penampang dari otak ikan lele. Selanjutnya kita memasuki bab sistem pernapasan pada ikan. Nah, proses respirasi adalah pengikatan oksigen dan juga pengeluaran karbon dioksida oleh darah melalui insang. Insang merupakan alat pernapasan utama pada ikan. Insang ini dibagi menjadi 3, yaitu ada gill arch, ada gill filament, dan juga gill rakers. Selain insang, ikan lele ini bernafas dengan menggunakan arborescent organ. Nah, kita akan mengamati dan mengambil insang dan juga arborescent organnya. Kita mulai dari insang terlebih dahulu. Insang pada ikan lele ini berjumlah 5 pasang. Insang ini selain memiliki fungsi utama sebagai pertukaran gas, juga berfungsi sebagai pengatur pertukaran garam dan air. Juga berperan penting dalam pengeluaran limbah-limbah yang mengandung nitrogen. Nah, pada insang ini terdapat bagian-bagian. Yang pertama ada gill filament. Nah, ini merupakan gill filament. Nah, gill filament ini berwarna merah, terdiri dari jaringan lunak yang berbentuk seperti sisir. Gill filament ini berbentuk seperti sisir. Gill filament ini juga melekat pada lengkung insang dan banyak mengandung kapiler darah. Ini merupakan lengkung insang dan gill filament ini melekat pada lengkung insang. Selanjutnya ada gill arch. Gill arch ini merupakan jaringan insang yang sebagai tempat melekatnya gill filament dan motif insang.
berwarna putih dan memiliki saluran darah berupa arteri aferen dan eferen yang memungkinkan darah keluar masuk melalui insang. Ini merupakan gill arch yang berwarna putih ini merupakan gill arch. Selanjutnya ada gill rakers. Gill rakers berbentuk bergerigi yang merupakan deretan batang tulang rawan yang pendek dan melekat pada bagian depan lubang insang. Gill rakers berfungsi menapis makanan yang terbawa oleh air pernapasan untuk kemudian diteruskan ke dalam esofagus. Pada ikan lele ini gill rakersnya pendek, padat dan juga bergerigi. Ini merupakan gill rakers. Ini dia itu pendek, padat dan juga sedikit bergerigi. Selain insang, ikan lele ini memiliki organ pernapasan tambahan yang disebut arborescent organ. Arborescent organ ini terletak di bagian atas rongga insang, berbentuk seperti bunga karang. Nah, ini merupakan arborescent organ. Dia berbentuk seperti bunga karang, tipis dan memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi bernafas tanpa air, asalkan insangnya dalam keadaan basah. Selanjutnya kita masuk pada sistem muskularis pada ikan. Sistem muskularis atau sistem otot ini sama dengan sistem otot vertebrata lainnya. Kita sudah memotong bagian tubuh ikan ini secara transversal dan horizontal, dari sepal, trunkus hingga kaudal. Berdasarkan bentuknya, otot ikan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada otot siklostomin yang biasa dimiliki oleh golongan agnatha dan otot piscin yang biasanya dimiliki oleh ikan golongan osteichthyes dan chondrichthyes. Pada ikan lele ini dia memiliki bentuk otot piscin karena lekukan miomer penyusunnya itu lancip dan membentuk sudut yang kecil. Nah, pada bagian sepal yang dipotong secara transversal di bagian tengah ini dia dibatasi oleh horizontal skeletogenous septum yang berfungsi untuk memisahkan bagian dorsal dan bagian ventral. Nah, ini merupakan horizontal skeletogenous septum. Ini horizontal skeletogenous septum. Dia berfungsi untuk memisahkan bagian dorsal dan juga bagian ventral. Pada bagian dorsal tubuh ikan ini disebut epaksial, sedangkan pada bagian ventral disebut hipaksial. Pada bagian otot sepal ini juga terdapat dark meat. Ini merupakan dark meat yang merupakan timbunan lemak. Selanjutnya pada bagian trunkus yang dipotong secara transversal, bagian tengah juga ini terdapat horizontal skeletogenous septum. Ini horizontal skeletogenous septum atau musculus lateralis superficialis. Pada bagian dorsal ini juga disebut epaksial dan pada bagian ventral disebut hipaksial. Juga terdapat dark meat. Ini dark meat. Dan terdapat miomer atau serabut otot dan juga mioseptum atau pembungkusnya. Jadi pada daging ini, pada otot ini dia memiliki miomer. Miomer ini merupakan serabut otot dan juga memiliki mioseptum sebagai pembungkusnya. Ini merupakan mioseptum. Selanjutnya pada bagian kaudal yang dipotong secara transversal juga sama, bagian trunkusnya dia memiliki bagian horizontal skeletogenous septum sama dengan bagian trunkus, dan bagian atas disebut epaksial sedangkan bagian ventralnya disebut hipaksial. Selanjutnya pada bagian trunkus, ini bagian trunkus yang dipotong secara horizontal, dia juga memiliki horizontal skeletogenous septum. Ini merupakan horizontal skeletogenous septum. Dan pada bagian dorsal ini disebut epaksial dan bagian ventral disebut hipaksial. Nah, ini merupakan miomer. Ini merupakan miomer daging ini, otot ini yang berwarna putih ini merupakan miomer, sedangkan garis-garis ini merupakan selaput pembungkusnya atau yang biasa disebut mioseptum. Selanjutnya yang terakhir kita memasuki sistem rangka pada ikan lele ini. Sistem rangka pada ikan ini berdasarkan lokasinya dibagi menjadi dua, yaitu ada rangka endoskeleton dan juga ada rangka exoskeleton. Nah, rangka endoskeleton ini merupakan rangka yang berada di dalam tubuh seperti notochord, membranous skeleton, tulang aksialis dan juga tulang appendicularis. Sedangkan exoskeleton merupakan rangka yang berada pada bagian luar tubuh seperti sirip dan juga sisip. Nah, pada ikan ini juga terdapat dua bagian rangka, yaitu orsa cranialis pada bagian sepal dan juga orsa vertebralis.
yaitu sepanjang tulang belakang. Kita mulai dari osa kranialis terlebih dahulu atau tulang tengkorak. Pada osa kranialis ini terdapat bagian maksilari atau rahang atas. Ini merupakan bagian maksilari rahang atas. Bagian dentari atau rahang bawah. Dan dia juga memiliki bagian tulang operculum yang terdiri dari operkular. Ini merupakan operkular bagian tengah. Preoperkular di samping operkular bagian sini. Dan juga dia memiliki suboperkular pada bagian bawah, ini merupakan suboperkular, dan bagian interoperkular pada bagian depan. Dan dia juga memiliki supraelektrum pada bagian atas ini. Nah, ini di belakang operkular sedikit ada bagian supraelektrum di bagian sini. Selanjutnya kita masuk ke osa vertebralis trunkus. Nah, pada osa vertebralis trunkus ini dia terdapat sentrum pada bagian tengah. Ini merupakan sentrum. Neural spin yang berbentuk seperti duri. Ini neural spin pada bagian sini karena tertutup oleh daging. Ini neural spin. Neural kanal yang merupakan pangkal dari neural spin. Neural kanal yang merupakan pangkal dari neural spin pada bagian sini. Dan dia juga memiliki neural arch di bagian samping. Ini merupakan bagian dari neural arch pada bagian samping terus sampai belakang. Dan dia juga memiliki transfer proses. Ini transfer proses pada bagian sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke osa vertebralis caudal. Nah, pada osa vertebralis caudal ini juga hampir sama dengan osa vertebralis trunkus. Dia juga memiliki sentrum di bagian tengah. Ini merupakan bagian sentrum. Neural spin, dia memiliki neural spin seperti duri. Neural kanal yang merupakan pangkal dari neural spin bagian sini. Dan dia juga memiliki neural arch. Neural arch ini di bagian samping sini. Ini ada neural arch dan juga bagian transfer proses. Ini merupakan bagian transfer proses di bagian bawah sini. Pada bagian caudal ini juga terdapat hipural yang merupakan perbatasan antara kolumna vertebralis dan juga caudal. Ini di sini merupakan bagian dari hipural. Begitulah video ujian praktikum mata kuliah etiologi dari bab pertama sampai bab terakhir dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.